Hai teman-teman, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Richard di Dariva Channel. Cerita hari ini, kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Edge of Tomorrow. Film Edge of Tomorrow dibintangi oleh Tom Cruise dan Emily Blunt. Oke guys, sebelum kita memulai film tersebut, sambil santuy, tidak lupa teman-teman membuat secangkir kopi sambil menikmati film yang akan kita saksikan bersama. Tidak lupa, agar kalian tidak kelewatan film-film seru yang akan ditayangkan oleh Dariva Channel, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu update dan tidak ketinggalan dengan film-film yang akan kita bahas. Agar Dariva Channel bisa terus untuk memberikan film-film menarik kepada kalian. So guys, langsung saja kita mulai. Dikisahkan di awal, bumi telah diserang sebuah ras alien bernama Mimik. Bumi dapat bertahan karena seluruh negara bersatu. Kekalahan demi kekalahan harus ditanggung para tentara. Mimik seakan tahu semua taktik perang dan persenjataan mereka. Tom Cruise yang memerankan tokoh perwira lembek William Cage yang bertugas menjadi Humas sebelumnya, ia hanyalah pengusaha yang pandai mengambil hati dengan mulut manisnya. Cage dianggap membahayakan posisi Jenderal Brigham karena dapat mengiring opini publik bahwa kekalahan yang terus terjadi karena kesalahan atasannya. Maka, ia ditugaskan ke garis depan sebagai hukuman. Ia ditugaskan terjun ke garis depan peperangan melawan Mimik di garis pantai Prancis. Ia menolak keras sehingga terpaksa dilumpuhkan. Lalu ia menyadarkan diri di sebuah pangkalan perang udara Heathrow yang dipimpin Sersan Farrell dalam keadaan di borgol. Ia dilaporkan sebagai perwira gadungan dan desertir yang harus ikut berperang besok. Ia tidak tahu apa-apa tentang perang, apalagi tentang senjata. Pengalaman pertamanya berperang sangat menakutkan. Hanya keberuntunganlah yang membuatnya bertahan sedikit lebih lama dari temannya. Apalagi membunuh sebuah Mimik Alpha adalah ketua dari para Mimik yang berperang. Setiap Alpha yang terbunuh akan membuat Omega mereset waktu kembali ke 24 jam sebelum kematian Alpha. Cara itu digunakan alien untuk mempelajari taktik terbaru melawan manusia. Demikian dengan manusia yang membunuh Alpha, waktu hidupnya direset 24 jam sebelum kematiannya. Cage selalu kembali menjadi perwira gadungan yang tertangkap sesuai surat laporan di sakunya. Cage kembali ke kejadian awal. Ketika ia di borgol, di pangkalan perang Sersan Farrell, ia melewati hari dengan mendengar kalimat yang sama dan kejadian perang yang sama. Ia mati lagi dan terbangun di kondisi yang sama lagi dan mengulang hari yang sama. Cage kembali ke kejadian awal. Ia selalu mati dan berusaha menolong teman-temannya sampai kemudian ia maju terus. Salah satunya adalah Prataski, pahlawan perang wanita sebelum mati untuk kesekian kalinya. Rita Prataski berkata, "Temui aku besok." Ternyata, Prataski pernah mengalami kejadian serupa sehingga ia menjadi ikon perang. Pahlawan wanita yang membunuh banyak alien karena waktu meriset ke 24 jam sebelum kematian pertamanya. Ketika ia terluka dan mendapat donor darah, ia berhenti mengulang. Prataski sadar Cage adalah harapan bumi menaklukkan Mimik dan bertemu Dr. Carter, seorang ahli biologi Mimik. Rupanya, Alpha yang terbunuh akan membuat Omega dapat meriset waktu mundur 24 jam untuk mempelajari taktik manusia. Itulah yang membuat mereka hebat dan mendapat julukan peniru. Dan menemukan Omega adalah cara menghilangkan Mimik
karena Omega adalah otak dari semua mimik yang ada. Krataski mengajari Cake cara berperang agar dapat mengalahkan para alien peniru ini. Tak terhitung jumlah kematian Cake, terbunuh adalah satu-satunya cara memulai semua dengan benar. Cake menjalani hidup matinya sampai kemudian ia memutuskan berhenti. Ia melarikan diri dan minum-minum di bar. Saat itulah ia tahu penyergapan yang ia tinggalkan itu adalah pertahanan terakhir manusia sebelum mimik menguasai bumi. Maka ia kembali mati dan memperbaiki kesalahannya. Cake mendapatkan penglihatan bahwa Omega bersembunyi di gunung Bavarian Alps, Jerman. Ia dan Krataski berusaha memenangkan pertempuran esok dan meneruskan perjalanan ke Jerman melalui jalur darat. Tak terhitung puluhan kali Krataski mati sehingga Cake harus membunuh dirinya agar waktu kembali ke awal. Sampai kemudian ia memutuskan pergi sendiri ke sana dan menyadari itu hanya jebakan. Sebelum ia dibunuh alfa yang lain, ia membunuh dirinya dan mengulang hari yang sama kembali. Salah satunya adalah temuan Dr. Carter, alat untuk menemukan posisi Omega sebenarnya. Alat itu disita di kantor Jenderal Brigham. Setelah mengalami beberapa kali kematian dan penjelasan serupa, akhirnya Jenderal Brigham percaya dan memberikan alat tersebut pada mereka. Alat itu menunjukkan lokasi Omega berada di Museum Louvre, Prancis. Sayang sekali, mereka berdua mengalami kecelakaan. Cake tersadar telah berada di rumah sakit dengan selang darah di lengannya. Ia tahu tak ada lagi kesempatan untuk mereset waktu. Ia hanya memiliki satu hidup dan harus memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Omega. Ia berhasil membujuk teman-teman satu kompinya agar berperang bersamanya di Paris. Mereka pun menuju Museum Louvre untuk menghadapi satu pertempuran terakhir. Cake berhasil membunuh Omega dan sebuah ledakan besar terjadi. Para mimik mulai kalah dan Cake pun kembali hidup. Saat ia kembali ke pangkalan Heathrow, ia telah menjadi sosok yang berbeda. Demikian film kali ini. Terima kasih untuk para sahabat-sahabat Dariva yang telah menyaksikan review film Edge of Tomorrow. Tidak lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng Dariva Channel agar teman-teman tidak ketinggalan dengan film-film menarik yang akan kita bahas. So, Dariva undur diri dulu. Sampai jumpa lagi dan salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.